Banyak kritik yang muncul terhadap program MBG, mulai dari siswa keracunan makanan, kualitas makanan yang nggak layak, isu dapur terpusat dikuasai oleh segelintir pihak. Walaupun sebenarnya tujuan program ini tuh sangat mulia ya, mengatasi stunting, memperbaiki gizi anak, meningkatkan kesejahteraan generasi masa depan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah cara yang dipilih pemerintah ini adalah cara yang efektif dan bisa tepat sasaran? Masalah utama MBG bukan cuma soal pelaksanaan yang banyak masalah tadi, tapi juga desain kebijakannya. Ini terlalu universal, mencakup semua siswa. Padahal nggak semua anak butuh MBG. Banyak keluarga yang cukup mampu untuk menyediakan makanan bergizi buat anaknya. Bahkan bisa jadi MBG itu menjadikan concern buat mereka, bikin tambah pikiran. Orang tuanya mikir, anak gue dikasih makan apa? Bergizi nggak? Higienis nggak? Karena cakupan yang terlalu besar dan luas, yang akhirnya membutuhkan ribuan dapur besar, membutuhkan supply chain yang kompleks. Akibatnya, banyak anggaran itu terserap ke pembangunan dapur, operasional, logistik, dan margin si pengelola. Pengelola kan harus untung kan. Bukan langsung kepada siswa yang membutuhkan. Mungkin dari anggaran 15.000 per siswa itu bisa jadi cuma tinggal 8.000, 9.000, 10.000. Lalu pertanyaannya, ada nggak sih alternatif kebijakan dengan anggaran yang sama 335 triliun per tahun? Nah, gue punya saran nih kepada pemerintah. Pemerintah bisa membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya ya, bantuan kepada keluarga miskin. Menurut BPS ada 5,3 juta keluarga miskin. Kalau dikasih 1,5 juta per bulan aja, itu cuma menghabiskan 95,4 triliun. Kemudian ada keluarga rentan miskin, ada sekitar 13,8 juta keluarga rentan miskin. Kalau dikasih 1 juta per bulan, itu baru 165,6 triliun. Total bantuan langsung ke keluarga miskin dan rentan miskin itu 261 triliun. Masih ada sisa nih 74 triliun. Jika diberikan untuk menaikkan kesejahteraan guru, misalnya guru honorer, tuh ada 1,5 juta guru honorer. Kalau dikasih tambahan 3 juta per bulan, itu baru 54 triliun. Masih sisa 20 triliun. Tapi bantuan tunai nanti dibelikan rokok. Ya diaturlah. Misalnya bantuan itu dalam bentuk e-money yang hanya bisa dicairkan di merchant-merchant yang sudah diverifikasi. Salah satu syarat verifikasinya, satu UMKM, yang kedua tidak menjual rokok. Kan bisa, zaman sekarang udah canggih lah. Masa nggak bisa diatur kayak gitu? Uang itu akan berputar di ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM. Apalagi 55% ekonomi Indonesia itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Maka dengan anggaran 335 triliun per tahun, negara sebenarnya bisa memperbaiki gizi keluarga miskin, meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat UMKM, dan menciptakan multiplier ekonomi yang lebih besar tanpa harus membangun ribuan dapur besar yang mungkin menguntungkan hanya segelintir pihak saja. Itu sih kritik dari gua kepada pemerintah, semoga didengar.